ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah menghimpun kita kembali dalam sebuah majlis silaturahim yang insya Allah banyak sekali fadilah dan kemuliaan di dalamnya. Mudah-mudahan ini bisa mengawali hari yang baik bagi kita untuk menapaki hari-hari yang akan datang. Dan mudah-mudahan seluruh amalan kita Allah catat sebagai wasilah agar kita ditetapkan sebagai ahli syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, sidang sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih cukup relevan untuk disampaikan di penghujung bulan Dzulhijjah ini. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengklaim dirinya sebagai orang yang paling memiliki welas asih paling banyak di antara orang-orang yang di sekitarnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, anna Ibrahim alaihissalam haddatha nafsahu annahu arhamal khalqi, bahwa beliau adalah orang yang paling banyak memiliki welas asih dibanding dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itulah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankan dalam surat Al-An'am ayat ke-75, wa kadzalika nuriya Ibrahima malakutas samawati wal ardh. Demikianlah aku menunjukkan kepada Ibrahim tanda-tanda kekuasaan yang berada di langit dan berada di atas bumi. Sebagian menafsirkan bahwa kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim setiap malam itu juga diajak bermi'raj untuk melihat kondisi umatnya. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pada suatu malam dia bermi'raj melihat kondisi umatnya, kemudian Nabi Ibrahim melihat ada salah seorang dari umatnya itu yang berbuat maksiat. Kemudian Nabi Ibrahim marah ketika melihat umatnya itu melakukan dosa di belakang dia. Kemudian dia berkata, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahlikhu, ya Allah hancurkanlah orang ini. Ya'kulu rizqaka wa yamshi ala ardika wa yukhalifu amraka. Dia memakan rizkimu, berjalan di atas bumi milikmu, tetapi dia berkhianat kepada segala perintahmu. Fa'ahlakahu Allah Ta'ala. Kemudian Allah menuruti apa yang diminta oleh Ibrahim. Allah hancurkan orang itu. Fattala'a ala akhar faqala Allahumma ahlikhu. Kemudian dilanjutkan lagi perjalanannya dan Nabi Ibrahim melihat ada orang yang berbuat maksiat. Dia pun minta kepada Allah, ya Allah tolong hancurkanlah orang ini. Kemudian Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, kaf an ibadi ruwaida fa inni taliman ra'aituhum asin. Wahai Ibrahim, cukup dan hentikan doa-doa dan harapan-harapan burukmu atas hamba-hambaku secara perlahan. Cukup engkau meminta kepadaku untuk menghancurkan umatku secara perlahan karena mereka berbuat maksiat. Karena bagaimana engkau melihat mereka berbuat maksiat dengan aku melihat mereka berbuat maksiat tidak sama.
mereka adalah tetap hamba-hambaku yang aku cintai. Itulah kemudian Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ibrahim, aina rahmatuka lil khalqi?" Mana welas asihmu, kasih sayangmu kepada ciptaanku, kepada hamba-hambaku? Ana arhamu minka bi'ibadi. Aku lebih ulas asih dibanding engkau kepada hamba-hambaku. Imma yatubuna fa'atubu alaihim. Kalau mereka bertobat kepadaku, aku akan ampuni dosa mereka. Wa imma an ukhrij min sulbihim man yusabbihuni wa yuqaddisuni. Kalau aku mau dan berkehendak pun, aku hanya membiarkan orang-orang yang keluar dari sulbi, anak keturunan Adam, yang keluar itu hanya hamba-hamba yang mensucikan aku dan bertasbih kepada aku saja, bukan mereka yang berbuat maksiat. Kalau aku berkehendak, aku hanya mengizinkan siapapun yang lahir di atas muka bumi ini adalah para penyembahku saja, orang-orang yang bertasbih kepadaku saja, orang-orang yang mensucikan aku saja. Wa imma an yub'atsu fi masyiati fa'fu au u'aqib. Ataupun aku kehendaki siapapun hadir di dunia ini, sebagian daripada mereka berbuat dosa, sebagian daripada mereka aku maafkan, sebagian daripada mereka aku iqab, aku berikan balasan. Begitulah bagaimana Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia seorang nabi yang mengklaim dirinya itu sebagai orang yang paling welas asih dibanding orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi ketika dia terbawa nafsu melihat umatnya yang berbuat maksiat dan meminta agar Allah menghancurkan, Allah tidak berkehendak kepada sikap seperti itu. Dan apa yang terjadi? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kaffir dzanbaka fi da'watika bidami qurbanin. Untuk menebus dosamu, maka hendaknya engkau menyembelih kurban. Dosa Nabi Ibrahim apa? Dosa karena selalu mendoakan buruk kepada hambanya yang melakukan maksiat. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berkorban. Fanahara ibilan, dan kemudian Nabi Ibrahim menyembelih seekor unta. Fanudiya fil lailati tsaniyah kaffir dzanbaka bidamin fadhabaha baqaran. Kemudian pada malam yang kedua Nabi Ibrahim diperintahkan lagi oleh Allah, tebuslah dosamu dengan darah kurban. Kemudian Nabi Ibrahim menyembelih sapi pada malam yang kedua. Faqila lahu fi tsalitsah fadhabaha ghanaman. Pada malam yang ketiga diperintahkan hal yang sama, wahai Ibrahim, tebus dosamu dengan menyembelih kurban. Kemudian Nabi Ibrahim pada malam yang ketiga itu menyembelih domba. Faqila lahu fi rabi'ah kadzalik. Kemudian pada malam yang keempat pun dikatakan demikian, diperintahkan untuk berkorban. Dan kemudian Nabi Ibrahim mengorbankan apa yang tersisa dari hewan ternak yang dia miliki, sehingga dia tidak memiliki apa-apa lagi. Faqila lahu fil khamisah. Pada malam yang kelima Nabi Ibrahim pun diperintahkan hal yang sama, wahai Ibrahim, dosamu harus ditebus dengan mengorbankan yang lain. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabb, lam yabqa li syai', aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada Ibrahim, innama tukaffiru dzanbaka bidzabhi waladika. Sesungguhnya dosamu itu akan bisa dihapus hanya dengan engkau mengorbankan dan menyembelih anakmu sendiri. Li'annaka da'auta 'alal usad fahalaku. Karena engkau berdoa buruk untuk menghancurkan orang-orang yang berbuat maksiat sehingga mereka hancur karena doa-doamu. Falamma syammara lidzalika wa akhadha as-sikkin biyadihi qala. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berpasrah dan bertaat, kemudian mengambil pisau untuk menyembelih, dan ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim berkata, Allahumma hadza waladi, ya Allah, ini adalah anakku yang paling aku cintai, wa thamratu fuadi, dan dia adalah buah hatiku, wa habbun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku cintai di antara seluruh manusia yang aku kenal. Fasami'a hatifan yaqul. Kemudian Nabi Ibrahim mendengarkan seolah-olah ada yang berbicara.
Amma tadhkur al-lailata allati sa'alta ihlaka ibadi. Ini Allah yang berfirman, wahai Ibrahim, ingatkah engkau di suatu malam ketika engkau aku mi'rajkan, engkau melihat ada umatmu yang berbuat maksiat, kemudian engkau minta minta aku untuk menghancurkan dia. Aw ma ta'lam anni rahimun bi'ibadi kama anta syafiqun biwaladika. Apakah engkau tahu bahwa aku pun sangat welas asih kepada hamba yang aku ciptakan, sebagaimana engkau berwelas asih kepada anakmu sendiri. Fa idza sa'altani ihlaka ibadi sa'altuka dzabha waladika. Kalau engkau memintaku untuk menghancurkan umat yang aku ciptakan dan aku cintai, karena aku berharap walaupun dia berbuat maksiat dia akan kembali kepadaku dan bertobat, maka sekarang aku meminta kepada engkau untuk menyembelih anakmu sendiri. Wahidan biwahidin. Satu lawan satu. Impas artinya. Wal badi azlam, tetapi yang memulai lebih nista. Nah, jadi ini adalah sebuah kisah asbabul wurud. Konon ini merupakan sebuah kisah sebab kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Itu karena Allah sedang menegur dan mengajari Nabi Ibrahim tentang apa yang dikatakan ar-rahmah al-hilahiyah, kasih sayang yang berdimensi ketuhanan. Jadi kalau kasih sayang yang berdimensi ketuhanan, yang berdimensi uluhiyah, itu kasih sayang yang tidak diiringi dengan hawa nafsu. Contoh daripada kasih sayang ilahiyah itu apa? Idza ittala'a ala ma'asi al-ibad wa masawihim, kalau kita diperlihatkan maksiat-maksiat hamba dan keburukan-keburukan hamba, teman-teman kita, saudara-saudara kita, rahimahum, maka tunjukkanlah sikap welas asih, wasatrahum, tutupi aibnya dan kesalahannya, wahalima alaihim, dan bersikaplah dewasa, bersikaplah sabar kepada orang-orang yang berbuat maksiat itu. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khalqu anyalullah, sesungguhnya seluruh ciptaan Allah itu adalah keluarganya Allah. Wa aqrabukum ilallahi arhamukum bi'ayalihi, maka orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling dekat dan paling welas asih kepada ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu siapa saja, termasuk binatang, termasuk pepohonan, siapapun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berwelas asih pasti akan dikasihani oleh Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu ahlal ardi, berwelas asihlah kepada siapapun yang hidup di atas muka bumi. Yarhamukum man fis sama, niscaya Allah yang ada di langit akan memberikan welas asih kepadamu. Itulah jamaah sekalian, ini adalah merupakan sebuah kisah bahwa ternyata yang namanya welas asih itu harus bukan berdimensi manusia. Kalau berdimensi manusia, kasih sayang itu hanya kepada orang-orang yang katakanlah memiliki sikap dan sifat yang menyenangkan kita. Tapi kalau yang namanya ar-rahmah al-hilahiyah, siapapun dia, sejauh dia itu adalah makhluk Allah, nggak boleh kita lewati untuk diberikan kasih sayang. Abu Abdullah bin Auf mengatakan, awwalu ma yurfa'u min hadhil ummah ar-rahmah wasyafaqah. Kehancuran umat ini nanti diawali dengan diambilnya ar-rahmah wasyafaqah, sifat kasih sayang dan welas asih kepada sesama. Jadi yang menghancurkan umat Islam itu nanti bukan musuh, bukan tentara musuh yang jumlahnya jutaan miliaran, bukan. Yang menghancurkan umat Islam itu adalah ketika Allah mencabut dari hati mereka perasaan welas asih dan kasih sayang. Selesai, habis. Abu Abdullah Al-Magharibi juga mengatakan, ini aqwalul ulama, ini bukan hadis. Man lam yanzur al-usat bi'ainir rahmah faqad kharaja 'anit tariq.
Barang siapa yang melihat orang yang berbuat maksiat tapi tidak dengan kacamata kasih sayang, maka sesungguhnya dia sudah keluar dari jalan agama. Kenapa demikian? Ya mohon maaf Pak, kita yang hadir di sini tidak semuanya kita ini memiliki sejarah yang mulus Pak. Kita ini, saya berhusnudzon bahwa kita ini mayoritas hidup dalam lingkungan keluarga yang sejak kecil kita ini sudah dapat hidayah. Hidup dalam lingkungan Islam, hidup dalam lingkungan orang-orang yang bertakwa. Saya berhusnudzon. Tapi tidak sedikit di antara kita yang mengawali kehidupan sekarang sebagai ahlul masjid, dulunya kita itu siapa? Siapa tahu dulunya kita itu ahli maksiat dan lain sebagainya. Kita ini bergelimangan dalam dosa dan lain sebagainya. Kita berada di sini sementara kita kemarin-kemarin adalah seorang pelaku dan pembuat dosa. Itu karena kasih sayang Allah. Allah memberikan kita kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada jalannya, dan sekarang terbukti. Jadi kita sekarang menjadi ahlul masjid bukan karena kehebatan kita, tapi karena kodrat dan iradah serta rahmatnya Allah kita menjadi orang yang seperti ini, menjadi orang yang ahlul masjid. Padahal kita beberapa tahun yang lalu seorang ahli maksiat. Kita tidak boleh sembarangan bersuudzon kepada orang yang bermaksiat, karena kita pernah ada dalam lingkungan seperti itu. Kita senang ketika dulu kita berbuat maksiat kemudian dibimbing oleh teman kita, kemudian Allah mengasihani dan memberikan kesempatan kita untuk bertobat dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi seorang yang seperti sekarang ahlul masjid. Maka ketika kita melihat orang yang kebetulan memiliki track record sejarah yang mirip dengan kita, jangan lantas kemudian bersuudzon. Kita lupa bahwa dia sekarang itu adalah kita dulu. Nggak usah jauh-jauh, kita belakangan mendengarkan cerita ada seorang mu'allaf, seorang kriminal yang tinggal menunggu waktu, hitungan hari, hitungan bulan, hitungan minggu untuk dihukum mati. Namanya John Kay. Ya, itulah kalau Allah sudah berkehendak. Tidak ada satu detik, satu jengkal hidup pun yang dia lalui semenjak dia kecil di Ambon sana sampai ke sini kecuali isinya maksiat. Tapi Allah berkehendak lain. Di ujung hidupnya Allah berikan dia hidayah, Allah berikan dia kesempatan untuk bertaubat, dan dia ikhlas untuk menghadapi berbagai macam hukuman apapun yang diberikan. Gak usah jauh-jauh, yang sudah lewat almarhum Freddy Budiman, tidak ada satupun maksiat, jenis maksiat apapun pernah dia lakukan. Tapi apa di akhir hidupnya? Dia bertobat, menghatamkan berapa kali Al-Quran sebelum dihukum mati. Itu merupakan sebuah, mohon maaf kalau saya katakan, itu adalah sebuah kematian yang sangat indah. Dia tahu hari apa dia akan mati, dia tahu jam berapa dia akan mati. Kita belum tentu mendapatkan kesempatan seperti itu, Pak. Dia benar-benar dikasih kesempatan bersiap untuk tobat, setobat-tobatnya. Kita belum tentu, Pak. Mungkin kalau kita ukur waktu yang dia habiskan untuk maksiat jauh lebih banyak daripada waktu yang kita habiskan untuk beribadah. Tapi belum tentu kematian kita dalam keadaan kita sedang bertobat. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Tetapi mereka tahu kapan mereka akan mati. Paling tidak 99% sudah dijadwalkan kapan akan dicabut nyawa. Itu sebuah blessing. Jadi kita nggak boleh bersuudzon kepada orang yang di depan kita tuh sedang berbuat maksiat. Tunjukkanlah syafaqah, tunjukkanlah rahmah, persembahkanlah doa yang terbaik buat mereka. Jadi kalau kita ingin berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita berhusnudzon dulu kepada lingkungan kita, kepada diri kita sendiri. Mari kita awali dengan berhusnudzon kepada pelaku maksiat dulu. Kalau kita berhusnudzon kepada pelaku amal kebaikan sudah lumrah, tapi berhusnudzon kepada pelaku maksiat ini tidak gampang. Dan Nabi Ibrahim pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikisahkan tadi ketika dia bersuudzon kepada pelaku maksiat, padahal Allah berharap dia itu akan bertobat. Dan terjadi sampai sekarang. Banyak orang yang kita anggap dia itu akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, tapi yang terjadi justru sebaliknya.
Dalam sebuah makalah dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah dikatakan, wa qadha 'alaika adh-dhanb fa kana sababal wusul. Terkadang Allah mentakdirkan kita melakukan sebuah dosa dan itu menjadi sebab agar Allah mengantarkan kita untuk sampai kepada keridhaan Allah. Jadi keridhaan Allah itu tidak selamanya dengan hidayah kita ini menjadi seorang ahli ibadah. Tetapi ada kalanya dan seringkali Allah mengkondisikan kita ini berkubang dalam kemaksiatan. Sebenarnya itu merupakan titik awal daripada husnul khotimah kita. Kita disadarkan, kemudian kita bertobat, dan dengan tobat ketika kita bangkit dari maksiat itulah jalan yang Allah sampaikan kita kepada hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hidup diibaratkan seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, Pak. Perjalanan jauh itu kadang-kadang sering bosan. Maka ketika kita sedang melakukan perjalanan dan kemudian terjangkit dengan kebosanan, kita lalai. Dalam keadaan lalai kemudian kita terjatuh. Tetapi setelah terjatuh kita akan bangkit lagi, kita akan semangat lagi. Itulah hidup. Kita selama ini mungkin sekian tahun berkhidmat kepada agama, menjadi ahlul masjid, tenang. Kadang-kadang capek, Pak. Kadang-kadang bosen. Maka jangan bersuudzon kepada diri sendiri, kemudian di tengah-tengah kita berbuat kebaikan seperti ini, tiba-tiba kok kita agak teledor, kemudian kita tergelincir dalam sebuah dosa, dalam sebuah kemaksiatan. Itu pun kehendak Allah. Siapa tahu setelah kita menyadari, ya Allah, saya ini kan ahlul masjid, kok kenapa saya melakukan ini? Itu pun kehendak Allah. Siapa tahu setelah itu kita menyadari kesalahan kita dan kemudian kita bertobat. Nah, pada saat kita bertobat setelah itu, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya perjalanan kita itu bisa konstan, jangan sampai membosankan. Saya tidak mengatakan bahwa ini merupakan tobat kumat, bukan. Tetapi kita mari awali dengan jangan bersuudzon kepada diri sendiri ketika kita suatu saat tergelincir ke dalam sebuah dosa ataupun kemaksiatan di tengah-tengah kita sedang menjadi orang baik. Karena kita ini manusia, Pak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Rubba dzanbin adkhala sahibahu al-jannah." Betapa banyak dosa yang justru mengantarkan orang yang melakukan dosa itu ke dalam sorga. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wa kaifa dzalik? Bagaimana mungkin itu terjadi wahai Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, la yazalu taiban farran minhu khaifan min rabbih hatta yamutu fayudkhiluhul jannah. Sejauh orang itu setiap kali setelah melaksanakan maksiat, dia selalu bertobat dan dia menjaga rasa takutnya kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mati dalam keadaan orang yang selalu memperbaiki tobatnya dan memperbaiki dirinya. Jadi bagaimana Ustaz? Saya ini kan sudah hijrah, saya ini kan sudah bertobat, saya sudah menjadi ahlul masjid. Kalau saya kemudian tergelincir dalam dosa, bagaimana? Tergantung. Kalau memang dosa yang kita lakukan itu disengaja dengan penuh kesadaran, kemudian kita tidak merasa menyesal, tidak merasa takut dengan adabnya Allah, dan kemudian kita menjadikan itu rutinitas kembali, maka adab kita bisa lebih parah. Tetapi setiap kali kita berdosa karena memang dosa yang kita lakukan itu di luar kendali kita, kemudian setelah kita melakukannya kita merasa menyesal, kemudian bertobat kepada Allah, takut dengan azabnya Allah, maka itulah perjalanan yang memang siapa tahu Allah kehendaki seperti itu. Karena banyak orang yang bersikap tidak fair, Pak. Ketika melihat orang berbuat maksiat, marahnya minta ampun, gitu kan? Dia lupa bahwa dia pun suatu saat akan tergelincir dalam sebuah tindakan yang tidak baik, walaupun di luar kesadaran dia. Maka rahmah yang sebenarnya adalah ar-rahmah al-ilahiyah, kasih sayang ketuhanan. Kasih sayangnya Allah itu yang harus kita sifati, bukan kasih sayangnya manusia. Kalau kasih sayangnya manusia, kita hanya berkasih sayang kepada orang yang berkasih sayang kepada kita saja. Tapi kalau kasih sayangnya Allah, coba lihat, banyak orang kanan kiri kita
mengaku Islam, tetapi dia sebagai ahli maksiat, dikurangin nggak rezekinya? Enggak. Kadang-kadang mobilnya selalu ditambah, jabatannya selalu dinaikkan, rezekinya diberikan berlimpah. Itulah yang namanya rahmah dan syafaqahnya Allah. Allah tidak melihat orang itu beribadah atau tidak. Karena bagi Allah, ibadahnya hamba dan tidak ibadahnya hamba tidak berpengaruh kepada kemuliaan Allah. Allah tetap mulia ketika semua hambanya berpaling darinya, dan Allah juga tetap mulia ketika semua hambanya beribadah dan berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibu," demi Allah, di mana aku, di mana ruhku dan jiwaku berada di dalam genggaman dan tangannya, laulam tudnibu, jika engkau tidak berbuat dosa, kata Allah, jika engkau tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna fayaghfir lahum. Kalau kamu tidak berbuat dosa, Allah akan memusnahkan kalian. Nanti Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang berbuat dosa, dan kemudian dia beristighfar, memohon kepada ampun kepada Allah, dan Allah maafkan. Nah, jadi artinya memang manusia itu kodratnya adalah memiliki kemungkinan untuk berbuat dosa. Maka dalam sebuah makalah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, beliau mengatakan, bimaksiatin awrathat dullan wan kisaran khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbaran. Dengan maksiat, di mana dengan maksiat itu kita menjadi orang yang bertobat, bersimpuh di hadapan Allah dengan perasaan hina dan perasaan hati yang hancur, itu di mata Allah lebih baik daripada bertaat kepada Allah tapi dengan ketaatannya kita menjadi orang yang sombong dan lebih mulia daripada yang lain. Ya, itu sebuah kaidah. Orang yang berbuat maksiat, ini saya tegaskan, orang yang berbuat maksiat tetapi dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dia bertobat, merasa hina di depan Allah, hatinya merasa hancur di hadapan Allah, lebih baik daripada seorang pelaku ibadah, seorang yang taat tetapi dia sombong dengan ketaatannya, dia sombong dengan kesalehannya, dia sombong dengan kepintarannya dalam urusan agama, dan dia merasa dirinya lebih mulia daripada yang lain. Kenapa demikian? Karena al-maqsud minat ta'ah, karena yang dikehendaki oleh Allah dari sebuah ketaatan adalah al-khudu' wal khusyu' wal inqiyad wat tadallul wal inkisar. Yang diharapkan oleh Allah dari sebuah ketaatan itu adalah al-khudu', sikap rendah, al-khusyu', sikap khusyu', tidak terganggu oleh hal-hal yang lain kecuali kepada Allah, wal inqiyad, merasa hina, merasa dalil, dan hatinya merasa hancur di hadapan Allah. Itulah tujuan daripada ketaatan. Itulah kenapa dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku bersama orang-orang yang hatinya merasa hancur karena aku. Maksudnya adalah karena malu kepadaku. Aku lebih suka berhadapan dengan orang-orang pelaku maksiat yang datang bersimbuh kepadaku, hatinya merasa hancur dan malu kepadaku karena maksiat yang dia lakukan, daripada seorang yang bertaat tetapi dia sombong dengan ketaatannya. Kemudian Syekh Ibnu Ajibah mengatakan, inna makanatil ma'siyah allati tujibul inkisar afdal minat ta'ah allati tujibu al-istikbar. Aku tegaskan lagi, kata Syekh Ibnu Ajibah, bahwa maksiat yang menggiring orangnya menjadi ahli taubat dan dia merasa menyesal, merasa hina di depan Allah, jauh lebih baik daripada seorang pelaku ibadah tetapi dia bersombong dengan ibadahnya. Nah, itulah kemudian dikatakan jangan sampai terjadi sebaliknya.
Fasamratut ta'ah hiya adzul wal inkisar. Sebagaimana dikatakan bahwa buah daripada ketaatan itu adalah perasaan hina dan hati yang hancur di hadapan Allah, wa thamratul ma'siyah hiya al-qaswatu wal istikbar. Sementara buah daripada kemaksiatan itu adalah hati yang keras dan sikap sombong. Jadi thamrah, buah daripada ketaatan, seharusnya adalah perasaan hina dan hancur di hadapan Allah. Itu buah ketaatan. Dan sebaliknya, buah daripada maksiat itu biasanya menghasilkan sikap keras hati dan sombong. Fa idza inqalabat ats-tsamrah inqalabat al-haqa'iq. Tetapi kalau hasilnya ternyata terbalik, maka terbalik pula hakikatnya. Artinya apa? Wasaratit ta'ah maksiatan wal maksiatu ta'atan. Maka maka ketaatan bisa menjadi maksiat dan maksiat bisa dikategorikan ketaatan, tergantung hasilnya. Maka kalau ketaatan menghasilkan sikap keras hati dan sombong, sementara kemaksiatan menghasilkan sikap hina dan hancur hati di hadapan Allah, maka hakikatnya juga menjadi terbalik. Itulah kenapa dikatakan ketaatan menjadi kemaksiatan dan sebaliknya, kemaksiatan menjadi pintu bagi ketaatan. Itulah kemudian sering kita dengar dalam tausiah-tausiah di bulan Ramadan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Artinya dia hanya beribadah secara fisik saja, tetapi hatinya tidak mengambil pelajaran daripada berpuasa itu. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dan betapa banyak orang yang mendirikan sholat malam dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali hanya begadang saja. Maka Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Hibban, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wujud tampilanmu, Allah tidak melihat amalanmu, tapi Allah melihat hatimu. Jadi ibadah yang benar itu yang wujudnya secara dohir memang benar, tetapi hatinya juga benar. Jadi jangan sampai kita beribadah secara dohir betul secara syariat, sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi, sesuai dengan tuntunan sunnah, tetapi sikap yang dilahirkan oleh ibadah itu justru sebaliknya. Kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang lebih mulia dari yang lain, menjadi orang yang lebih soleh daripada yang lain. Ini berarti sebuah amalan yang menghasilkan buah yang tidak dikehendaki. Casingnya ibadah, dohirnya ibadah, tetapi yang dihasilkan adalah sesungguhnya itulah hasilnya maksiat. Itulah yang dikatakan wa kanatit ta'ah syarat maksiatan wal maksiatu ta'atan. Jadi kita harus benar-benar menjaga prasangka kita. Jadi ketika kita melihat orang tua, maka untuk membuat kita itu rendah hati, walaupun kita mengaku sebagai ahli ibadah, ya Allah, orang tua ini umurnya lebih tua 30 tahun dari saya, berarti dia 30 tahun sudah menumpuk amal ibadah lebih baik daripada saya. Kita merasa rendah hati terus, kita merasa tawadhu terus di depan orang. Ketika melihat anak muda, jangan yang dilihat amalnya. Ketika kita melihat anak muda, ya Allah, anak ini umurnya masih pendek, belum banyak maksiat dan dosa yang dia lakukan, sementara saya lebih tua 20 tahun daripada dia, berarti dosa dan maksiat saya 20 tahun lebih banyak daripada dia. Sehingga ketika kita melihat anak muda itu pun kita menjadi tawadhu, kita tidak menjadi sombong. Ketika kita melihat pelaku maksiat, wah ini orang hidupnya maksiat terus, gimana tuh ntar matinya? Jangan, karena belum tentu orang yang bermaksiat itu akhir hidupnya akan su'ul khatimah. Lihat contohnya, Freddy Budiman seperti apa, John Kay seperti apa, dan banyak kisah-kisah para pelaku maksiat akhir hidupnya dia husnul khatimah. Sama ketika kita melihat orang yang beramal soleh sekalipun, kita harus melihat, oh ini orang ini soleh banget, sama seperti saya. Belum tentu Allah kehendaki kita hidup atau kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian
Di sini saya menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hind. Laulam tudnibu la khasyitu alaikum ma huwa asyaddu min dzalik. Kalau engkau tidak berbuat dosa, aku justru takut sesuatu yang lebih parah daripada perbuatan dosa itu. Wa huwa al-ujub. Jadi ternyata perbuatan dosa dibanding dengan sikap sombong dan ujub, itu jauh lebih ditakuti sikap ujub. Laulam tudnibu, kalau engkau tidak berbuat dosa, justru aku takut engkau berhadapan dengan situasi yang lebih parah daripada perbuatan dosa, yaitu sikap ujub. Jadi kalau kita Allah takdirkan menjalani hidup itu soleh terus Pak, dari awal sampai akhir kita mendapati diri kita tidak ada satu dosa pun yang kita lakukan. Hati-hati, karena setan tidak akan menggoda kita dengan perbuatan maksiat dan dosa yang sifatnya zahir. Setan akan menggoda kita untuk bermaksiat sesuatu yang sifatnya batin, yaitu apa? Perasaan ujub, perasaan takabur dengan kesolehan kita, perasaan takabur dengan kebaikan dan yang kita lakukan. Justru itu yang berpotensi untuk menjadikan su'ul khotimahnya kita. Di tengah-tengah kita berbuat kebaikan adalah sikap ujub di ujung, ketika kita merasa lebih mulia dengan amal-amalan ibadah yang dilakukan oleh kita. Jadi kalau amalan ibadah, kalau ketaatan, sekali lagi kita garis bawahi, kalau ketaatan buahnya bukan perasaan hina di mata Allah, buahnya bukan perasaan hati hancur di mata Allah. Hati-hati, ini ketaatan yang semu. Maka ketaatan yang seperti ini tidak lebih baik daripada kemaksiatan yang diakhiri dengan sikap tobat dan hati kita merasa hina dan hancur di mata Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Madian mengatakan, inkisarul 'asi khairun min sulatil muti'. Hancurnya hati di hadapan Allah, hinanya hati di hadapan Allah yang ditunjukkan oleh seorang ahli maksiat jauh lebih baik daripada angkuhnya seorang muti', seorang soleh. Salah seorang salafus soleh juga mengatakan, maksiatun billahi khairun min alfi ta'atin bin nafs. Bermaksiat tetapi setelah itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat lebih baik daripada 1000 ketaatan tetapi didorong oleh hawa nafsu. Maksudnya apa? Makna hadzal kalam, arti daripada kalam ini adalah annal abda idza ujriyat alaihi zallatun lam yaqsudha biqalbihi wa innama jarathul qudrah ilaiha raghman ala anfihi thumma nadima wan kasara. Yaitu perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba bukan karena keinginannya, bukan karena niatnya, bukan karena hawa nafsunya, tetapi dia terkondisikan melakukan dosa itu karena katakanlah dia tidak memiliki pilihan, dia terpaksa melakukan itu. Tetapi setelah melakukan itu dia menyesal bahwa itu dosa dan dia takut dengan dosanya dan dia berusaha untuk taubat. Itu yang dimaksud dengan al-maksiyatu billah. Kok ada maksiat dengan Allah? Ada. Maksiat dengan Allah itu adalah seseorang yang melakukan maksiat tidak karena kehendaknya, tidak karena niatnya, tidak karena keinginannya, karena situasi yang mengkondisikan dia berbuat seperti itu. Tetapi setelah dia melakukannya, dia menyesal, dia merasa hina, dia bertobat di hadapan Allah. Itu yang dimaksud dengan maksiat dengan Allah. Maksiat di samping Allah itu lebih baik daripada ketaatan, tetapi ketaatannya itu hanya karena dorongan hawa nafsu, ingin dikatakan hebat, ingin dikatakan soleh, ingin dikatakan alim, ingin dikatakan macam-macam. Saya tidak perlu mendeskripsikan dorongan-dorongan yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ada orang alim berbuat maksiat? Ada. Tetapi itulah yang dikatakan al-farqu baina maksiatil wali wal maksiatil fasik. Di sini alim ini wali. Apa bedanya antara maksiat yang dilakukan oleh wali Allah, oleh ulama katakanlah, dengan maksiat yang dilakukan oleh orang yang biasa berbuat dosa?
Al-wali la yaqsuduha wa la yafrahu biha wa la yusirru 'alaiha. Seorang wali, seorang alim ketika dia terjerembab dalam perbuatan maksiat, biasanya tidak pernah dia sengaja melakukan itu. Pertama. Yang kedua, dia tidak pernah bangga dengan perbuatan dosa itu. Wala yusirru 'alaiha, dan dia tidak mendawamkan dosa itu. Wa ammal fasik bil aksi fil jami. Sementara orang yang memang terbiasa berbuat dosa, berlawanan dari itu semua, biasanya pelaku dosa sejati ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan, ketika dia melakukan sebuah dosa, memang niatnya berbuat dosa dan dia bangga dengan dosa itu, kemudian dia mendakwamkan dosa itu yang membedakan. Jadi insya Allah mari kita awali husnudzon kepada diri kita sendiri. Di tengah-tengah kita ini menjadi ahlul masjid, di tengah kita sedang menjalani hidup sesuai dengan ridha Allah, kalau kemudian tiba-tiba kita terjerembab, tergelincir dalam sebuah kesalahan, dalam sebuah dosa, dalam sebuah tanda kutip kemaksiatan, mari kita deteksi kemaksiatan itu apakah atas kehendak kita, niat kita, atau tidak. Kita berbahagia dan senang nggak dengan kemaksiatan itu? Kita terdorong nggak untuk terus mendawamkan kemaksiatan itu dan dosa itu? Tetapi kalau setiap kali kita terjerembab ke dalam kemaksiatan, kita menyadari bahwa itu bukan kehendak saya, kondisi yang menjadikan saya seperti itu. Kemudian kita juga tidak pernah berpikir untuk mendawamkannya, dan kemudian kita segera bertobat. Itulah yang harus kita jadikan alasan untuk berhusnudzon kepada kita. Karena orang pun demikian. Orang pun ketika terlibat dalam sebuah kemaksiatan, terlibat dalam sebuah dosa, siapa tahu kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan bukan karena kehendaknya, dan dia pun sebenarnya tidak senang dengan kemaksiatan itu, dan dia pun tidak berniat untuk mendawamkannya. Jadi itulah yang sekarang yang sering kita dengar, engkau adalah aku yang lain, gitu ya. Ada sebuah kalimat, engkau adalah aku yang lain. Artinya adalah engkau dengan aku sama. Kalau aku mengasihi diriku, maka aku pun harus mengasihi dirimu. Ketika aku berbuat maksiat, ketika aku berbuat dosa, tetapi ingin dikasihani orang, maka ketika kita melihat orang berbuat dosa, kita pun harus mengasihani dia. Dengan sikap apa? Yaitu tadi, kita tutupi aib dia, kita doakan dia yang terbaik, kemudian kita ajak, kita bimbing dengan welas asih. Jangan dihujat, jangan dilaknat, jangan dijauhi, apalagi kemudian disebarluaskan aibnya. Itulah yang dimaksud dengan ar-rahmah al-ilahiyah, berbeda dengan ar-rahmah al-basyariyah. Kasih sayang manusia, kasih sayang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, itu hanya kasih sayang kepada orang-orang yang kebetulan berbuat baik yang sama kepada dia. Tetapi kalau kasih sayang Allah itu tak berbatas kepada siapapun. Maka kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka bersikaplah dalam berkasih sayang itu seperti Allah, termasuk dalam mensikapi orang-orang yang berbuat maksiat, termasuk dalam mensikapi perbuatan maksiat yang kita lakukan sendiri. Itulah salah satu wasilah agar kita berhusnudzon kepada Allah, kita berhusnudzon kepada sekeliling kita. Karena semua yang terjadi di sekeliling kita itu sesungguhnya atas kehendak, kudrat dan iradatnya Allah. Mari kita berhusnudzon kepada kudrat dan iradatnya Allah yang terjadi di sekeliling kita. Karena kalau kita marah kepada kudrat dan iradatnya Allah yang terjadi di sekeliling kita, berarti kita tidak menerima kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bagian daripada suudzon kita kepada Allah. Padahal suudzon kita kepada Allah itulah yang mengantarkan kita kepada su'ul khatimah kita. Dan sebaliknya husnudzon kepada Allah itulah yang mengantarkan kita kepada husnul khatimahnya kita. Baik, ini saja mungkin kajian kita pada sore hari ini, kurang lebihnya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh, ada Pak Yanwir mau nambahin? Oh enggak, silakan. Mohon izin minum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang yang beriman diminta melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam nahi munkar, kalau kita melihat satu kemungkaran, maka rotakan kemungkaran itu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat urutan-urutan seperti itu, memang para ulama menafsirkannya secara berbeda. Ada yang mengatakan wawul ataf di situ adalah yadullu ala tartib, menunjukkan tertibnya harus biyadihi dulu, bilisanihi dulu, biqalbihi kemudian. Ada juga yang mengatakan bahwa wawul ataf itu tidak yadullu ala tartib, tidak harus menunjukkan tertibnya seperti itu. Artinya boleh memilih sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada. Katakanlah kita mengambil kesimpulan bitartib, biyadihi dulu dengan tangan dulu, kemudian wabilisanihi dengan lisan, setelah itu wabiqalbihi wa huwa ad'aful iman. Jangan salah Pak, wabiqalbihi itu ad'aful iman, itu iman yang paling rendah kalau kita hanya dengan qalb saja. Tetapi yang jadi persoalan bagaimana kita mengaplikasikan biyadihi, bilisanihi, tergantung cara. Jangan sampai cara yang kita gunakan lebih destruktif daripada destruksi yang dia lakukan. Maka sebagian ulama menafsirkan biyadihi itu tidak harus dengan tangan dalam pengertian kekuatan represif, tidak harus dengan senjata, tidak harus dengan tentara, tidak. Biyadihi itu bisa dengan kekuasaan. Contohnya begini, kita melihat anak kita bandel. Bagaimana caranya mengaplikasikan biyadihi kepada pendidikan anak? Itu ada yang paling sederhana Pak. Apakah berarti biyadihi itu anak harus digampar? Kan gitu. Memang ada yang menafsirkan biyadihi anak ditempelengin Pak, dengan kekerasan, dengan hukuman fisik. Tetapi ada juga yang mengatakan iyad di sini bukan tangan, iyad di sini bukan kekerasan, tapi iyad di sini adalah kekuasaan. Caranya bagaimana? Kita hukum anak kita dengan peraturan yang kita ciptakan. Misalnya uang jajannya kita kurangi, kan gitu. Waktu nonton TV-nya kita kurangi, kan gitu. Waktu mainnya kita kurangi. Itu kekuasaan. Jadi yang namanya kekuasaan itu tidak harus berarti tangan. Kita kan yang membuat peraturan di rumah. Maka kita juga bisa menegur dan mendidik anak kita yang bandel dengan kekuasaan dalam pengertian harfiahnya tangan. Tapi pengertian yang lebih luasnya adalah kekuasaan. Itulah yang dimaksud dengan biyadihi. Misalnya katakanlah Pemda, pemerintah, bagaimana mengurangi kemaksiatan? Dikeluarkanlah perda, kan begitu. Perda dulu dikeluarkan. Ini kan kekuasaan. Hukuman bagi yang melakukan ini maka hukumannya ini kan gitu. Setelah itu baru kekuatan. Jadi yang namanya undang-undang itu adalah bagian daripada kekuasaan yang diupayakan untuk meredam kemaksiatan. Setelah itu baru lisan, kan gitu. Kalau lisan nggak kena, baru hati. Yang penting jangan sampai cara yang digunakan dalam menanggulangi kemaksiatan itu menjadi kemaksiatan baru, Pak. Menjadi kemaksiatan baru. Jadi jangan sampai ketika kita melihat anak-anak yang bergerombol melakukan sebuah kemaksiatan, kemudian kita aniaya mereka, ya, kita pukulin mereka, sehingga menjadi sebuah tindakan pidana baru. Ya kayak jangan sampai terjadi kayak yang di Bekasi itu. Katakanlah almarhum yang nyolong katakanlah ini misalnya, kita tidak bersuudzon ya. Katakanlah misalnya fakta mengatakan bahwa dia nyolong ampli, itu kan sebuah kemaksiatan, sebuah dosa. Tapi kalau tidak dikontrol, ya itulah akhirnya menimbulkan dosa baru kan. Berapa banyak malah yang akhirnya terdampak daripada tindakan itu. Berapa belas orang yang kemudian berperkara dengan polisi, berapa orang yang kemudian masuk penjara secara permanen karena dosa itu. Padahal yang melakukan kesalahan tadinya cuma nyolong ampli doang. Nyolong ampli yang nilainya cuma sekian ratus ribu, tapi bisa mengakibatkan sebuah kemudaratan yang kalau dinilai itu bisa ratusan juta, bisa miliaran. Nah itu yang dimaksud Pak. Jadi makanya kemudian itulah yang dikatakan oleh Abu Abdullah Al-Maghribi, dia mengatakan man lam yandur al-ausat bi'ainir rahmah faqad kharaja 'anit tariq. Barang siapa yang melihat orang yang melakukan maksiat tidak dengan kacamata kasih sayang, maka dia sudah keluar daripada jalan agama. Jadi agama itu mengajari kita untuk meluruskan ahli maksiat juga dengan tindakan-tindakan yang baik, dengan tindakan-tindakan yang berdasarkan welas asih sebagaimana Allah lakukan. Gitu ya, Pak. Nah mungkin boleh nggak sekarang kita melaknat?
Mohon maaf, ini kadang-kadang dalam qunut nazilah kita juga sering berdoa seperti itu kan. Melaknat orang yang menzalimi umat Islam kan. Itu kan pilihan kita, Pak. Pilihan kita. Apakah kita mau memilih laknat? Allah pun bisa menurunkan laknat sesuai dengan permintaan kita. Tapi kalau kita memilih untuk mendoakan yang terbaik, ya Allah, tolong berikanlah hidayah kepada orang-orang yang melakukan aniaya kepada umat Islam. Mudah-mudahan mereka dikembalikan kepada jalan yang lurus. Syukur-syukur diislamkan, kan begitu kan? Itu pilihan, kita mau memilih narasi doa seperti apa. Karena setiap doa, bentuknya mau baik mau buruk, itu akan kembali kepada kita yang mendoakan, Pak. Misalnya ada orang yang menzolimi kita, kemudian kita berdoa buruk kepada orang yang menzolimi kita, Allah kabulkan. Antara doa orang yang mazlum tidak terhijab dengan Allah, Allah bisa kabulkan. Tapi ingat, doa yang sama akan kembali kepada kita kalau suatu saat kita melakukan kezoliman kepada orang, walaupun orang itu tidak berdoa buruk untuk kita. Hati-hati. Kita dizolimi orang, kemudian kita berdoa buruk untuk orang itu, dan Allah turunkan doa itu, Allah ijabah doa itu, orang itu akhirnya mendapatkan laknat dari Allah. Tapi ingat, suatu saat ketika kita melakukan kezoliman, walaupun orang yang kita zolimi tidak mendoakan buruk buat kita, doa yang pernah kita panjatkan akan Allah turunkan kembali kepada kita. Maka hati-hati. Pilihannya apa? Ketika kita dizolimi orang, doakanlah yang terbaik. Ya Allah, ampunilah dia, karena mungkin dia melakukan penzoliman itu karena dorongan, karena pengaruh dan lain sebagainya. Ampunilah dosa dia, bimbinglah dia ke dalam jalan yang lurus dan lain sebagainya. Aku maafkan dia, kan enak, Pak. Nanti suatu saat ketika kita melakukan kezoliman kepada seseorang pun, doa yang sama akan Allah turunkan. Allah ampuni kita, Allah bimbing kita, dan begitu seterusnya. Jadi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah tegur ketika dia berdoa buruk melaknat umatnya yang berbuat maksiat sampai harus ditebus dengan menyembelih anaknya sendiri, itu satu fakta bahwa Allah tidak berkehendak kepada doa-doa buruk atas pelaku maksiat yang ada di sekeliling kita. Maka hati-hati, Pak. Bagaimana mungkin umat Islam itu mau rahmatan lil alamin kalau yang keluar dari mulutnya, kalau yang ditulis dan diedarkan di mana-mana cuman hujatan, cacian, makian dan doa-doa laknat semua. Katanya rahmatan lil alamin. Tapi di mana-mana yang beredar itu semuanya doa laknat semua. Saya kadang-kadang prihatin dan ironis, tapi ini pilihan mereka lah. Wallahu alam, silahkan saja. Tapi saya tidak termasuk orang-orang yang suka dengan narasi-narasi yang seperti itu. Saya paling tidak suka melihat postingan di mana-mana yang isinya itu cuma hujatan, makian dan lain sebagainya. Apalagi itu beredar di forum-forum, grup-grup WA masjid, Pak. Saya kadang-kadang ironis melihat seperti itu. Ya mohon nih admin-admin ditertibkan. Orang-orang yang suka menyebarkan fitnah dan lain sebagainya, kemudian menyebarkan doa-doa laknat dan lain sebagainya, itu harus dikendalikan. Di forum masjid tidak pantas kita menyampaikan hal seperti itu. Baik, ada ya? Kalau tidak ada cukup, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum. Yang hak datangnya dari Allah, segala kesalahan, salah ucap, salah sikap, salah tafsir dan lain sebagainya datangnya dari diri saya pribadi. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.